Selamat pagi Al Mukarram Syekh Sunarto. Gimana di pagi hari ini? Wartanya gimana ini Syekh Sunarto. Monggo dipun lanjut kita ngowos ria, oke? Ada apa dengan Karbala, tragedi Karbala? Itu kan versinya orang-orang Timur Tengah sana. Ya biarin aja, kenapain kita mesti mumet kalau di hari Karbala ini. Ya biarin aja, toh semua manusia itu kan mempunyai perjalanan masing-masing. Ya mungkin tragedi Karbala ya mungkin perjalanannya orang-orang Timur Tengah sana. Kan setiap orang kan berbeda perjalanannya, Pak Al Mukarram Syekh Sunarto. Kan begitu. Kenapa mesti kita ribet? Bukan ribet, Al Mukarram Mas Gusyau. Itu kalau kita sebagai umat Islam itu harus tahu dan paham. Contoh seperti orang Jawa, bubur merah, bubur putih. Nah, terus ada 10 Asyura nyuci keris, gitu loh. Bukan masalah di Timur Tengahnya. Selama kita masih mengaku sebagai umat Islam itu wajib tahu, gitu loh. Karena apa? Itu ada perintah dari Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kasih, gitu loh. Al Mukarram bukannya kita ribet, itu ada hubungannya dengan akidah yang bagi meyakininya, begitu Al Mukarram Mas Gusyau. Dilanjut ngawasnya. Masa cerita orang-orang Timur Tengah kok ada akidah ini dari mana? Bukankah cerita-cerita itu kan dari opini-opini orang-orang Timur Tengah? Yang namanya Islam itu pribadi, hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya. Kalau kita ini Islamnya Islam kelompok golongan, ya begitu. Akhirnya kita memperingati ini, apa jadinya? Ya ngeluh. Ribet. Gimana ini Pak Syekh Sunarto ini? Waduh. Kalau orang sudah bertuhan, bertauhid, itu bebas dari segala sesuatu yang hal-hal seperti itu. Masa kita ini sudah bertuhan, bertauhid, masih terdogma oleh suatu ideologi golongan? Waduh, kapan merdekanya ini, Syekh Sunarto? Soalnya zaman sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang menghembuskan konsep-konsep sehingga orang awam ini terpengaruh dan terbelenggu dengan apa yang telah dikatakan oleh mereka. Akhirnya apa? Yaitu menjadi orang-orang tafkiri, merasa dirinya yang paling benar, yang lainnya munafik, kafir, syirik, yang nggak ada imamnya lah. Islam apalah, kan susah. Begitu loh, Ki Sunarto. Mas Gusyau Al Mukarram bukan terdogma, bukan terdoktrin, gitu loh. Kalau kita Islam ini kan dari mana datangnya? Kalau bukan dari Timur Tengah. Nabi kita ini bukan orang Timur Tengah. Kalau masih meyakininya, gitu. Mas Gusyau Al Mukarram
memperingati adalah kecintaan kepada cucu Nabi loh. Gitu. Seperti juga kita mencintai Rasul. Seperti kayak saya, Al-Mukarram, Gus Yau punya cucu. Saya menghormati cucu sampean, ya kan, sama juga menghormati sampean dengan jasa-jasanya gitu loh. Betul, kita tanpa bimbingan dan tuntunan seorang nabi untuk mengenal Tuhannya, gak mungkin paham Tuhan yang sebenarnya. Karena apa? Yang tahu beliau loh yang pernah mi'raj gitu. Bukti kalau kita masih membaca Fatihah gitu loh, Mas Kusiau. Gitu. Kalau kita masih meyakini surah Al-Fatihah yang 17 kali kita baca gitu. Karena umat Islam ini kan dari sana. Kalau kita meyakini Islam itu sebagai keyakinan kita, bukan dogma dan doktrin. Kalau saya loh, itu suatu hablum minan nas, cinta kepada sesama manusia, dan beliau adalah cucu Nabi yang terbantai gitu loh, Mas Kusyau. Al-Mukarram, kita ngawas lagi, lanjut. Jangan lihat ke situ dong, berarti kita belum berdamai dengan diri kita. Berdamailah dalam diri kita, maka keluar pun berdamai. Gitu dong Al-Mukarram. Gus Yau, kalau kita masih memikirkan keluar, berarti kita belum damai di dalam diri kita, masih kontra. Begitu Mas Gus Yau. Kalau sudah damai di dalam diri kita, tidak mungkin keluarnya pun damai gitu. Mas Kusyau, dilanjut Al-Mukarram. Iya, bukan berarti berdamai dengan sendiri ini terus kita mengikati jejak-jejak orang lain seperti itu. Karena kita kan sudah mendapat bimbingan dari guru sejati ini gimana kita harus melangkah. Itu sudah dapat bimbingan selalu apabila kita bisa melepaskan semuanya di saat kita ini bertahanut, kan begitu. Kalau kita mengikuti hal seperti itu, ya otomatis kita belum mendapat bimbingan dari guru sejati ini. Memang kita dianjurkan suruh berbuat baik antara sesama dan alam semesta. Tentunya ya yang dekat pada diri kita ini, siapa, tangga kanan kiri, teman-teman dan lain sebagainya. Gitu loh maksud saya. Oke? Memang di dunia ini macam-macam aliran. Ada yang mengultuskan seorang imam atau wali. Ya nggak apa-apa, maunya seperti itu kok. Kalau saya pribadi yang namanya Islam ya langsung aja. Kita lepas kemelekatan, terhubung, selesai. Ngapain kita ribet-ribet dengan ideologi kelompok maupun golongan? Karena menyusahkan diri kita sendiri. Enak-enaknya kita diem, nyantai, lari ke sana, lari ke sini. Waduh. Itu betul sekali, Mas. Kita dapat bimbingan guru sejati kita. Betul itu. Akan tetapi kita punya
lagi seorang pembimbing gitu loh, mursidan. Apa betul yang kita pahami itu Tuhan yang benar-benar Tuhan, sejatinya Tuhan, gitu Mas. Karena apa? Yang benar-benar paham Tuhan adalah yang pernah jumpa dengan Tuhan ya, yaitu seorang nabi. Nah, gitu. Al-Mukarram Gusyau. Kita kan harus sesama mencintai. Dan begitu memperingati 17 Agustus sejarah pahlawan kita. Kan itu Mas. Sama seperti itu. Tidak mengkultus. Memperingati Cucunda Nabi besar sebagai utusan Tuhan. Ini cucunya gitu. Tidak mengkultus. Hanya memperingati seperti sejarah bangsa Indonesia, kekejaman Belanda terhadap kita, sama juga itu juga kekejaman sebagai Khalifah Muawiyah terhadap cucu Nabi. Begitu Al-Mukarram Gusyau. Begitu. Terima kasih, dilanjut. Betul sekali itu. Nah, kalau kita sebagai umat manusia yang berkeyakinan Islam, kan ada SOP-nya. Kalau kita masuk ke perusahaan saja, kita kerja punya SOP, harus ikutin peraturan. Konsekuensinya kan itu Al-Mukarram Gusyau. Begitu maksud saya, biar kita tahu loh apa yang kita pahami tentang diri kita sejati, apakah betul. Kan ada tolok ukurnya, seperti di surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Begitu Mas Al-Mukarram Gusyau. Berdamai dalam diri, pasti keluarnya pun berdamai. Lanjut. Iya, saya tahu yang namanya SOP. Setiap SOP orang-orang Islam ini ya mempunyai SOP yang berbeda. Kalau sudah berbeda seperti itu, maka terjadilah yang namanya firqah. Masing-masing kelompok merasa dirinya yang terbaik. Mungkin untuk saat ini Pak Sunarto ini termasuk kelompok-kelompok orang Syiah. Sudah meyakini apa yang selama ini Anda dengar adalah kebenaran menurut kelompok Anda. Tapi menurut kelompok orang lain belum tentu benar. Begitu juga apa yang telah diyakini oleh Islam jamaah tabligh. Meninggalkan istrinya 4 bulan, dia dakwah ke sana kemari, lalai akan istri dan anaknya, katanya benar. Kan begitu. Oke? Kenapa saya bicara seperti ini Pak Narto? Saya dulu juga pernah ke dogma juga. Sama kelompok-kelompok Islam itu pernah ke dogma juga, mengikuti apa yang mereka perintahkan. Kita seperti robot hidup, jadi budaknya. Pernah saya ini, nggak perlu saya ceritakan kelompok apa. Sedangkan kelompok yang saya ikuti dulu itu ya takfiri juga. Selain kelompok ini semua ke neraka, hanya ini yang ke surga menurut dalil A, A, I, U, E, O, seperti itu. Begitu saya sadar
bisa berkomunikasi dengan guru sejati. Iyalah, manusia-manusia ini ujung-ujungnya ya mencari kejayaan dalam hidupnya. Hah? Kan begitu. Mencari pencitraan agar diakui, ujung-ujungnya apa ya? Duit lagi. Dengan atas nama Islam itu sendiri.